Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Willy dengan nomor induk mahasiswa 202205020078. Saya di sini ingin mempresentasikan pada materi pertemuan 13 tentang analisis output simulasi pada mata kuliah simulasi sistem. Agenda yang akan saya jelaskan, poin-poin materi yang akan saya jelaskan, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada statistik deskriptif dan intervensial, yang ketiga ada simulasi ulangan atau replication dan random number generate atau RNG. Selanjutnya ada estimasi kinerja atau point estimates. Selanjutnya ada estimasi kinerja interval estimates. Selanjutnya ada menentukan jumlah replikasi, lalu jumlah terminating, simulasi terminating dan non terminating, lalu ada periode warm up, dan yang terakhir ada output simulasi. Nah, kita mulai pada materi pertama, pendahuluan untuk analisa output simulasi. Simulasi menggunakan variabel acak seperti random number generation sebagai nilai input untuk menggambarkan kemungkinan acak berdasarkan kondisi nyata, sehingga output yang dihasilkan simulasi bersifat random atau hanya suatu perkiraan agar mendekati kondisi yang mungkin terjadi. Simulasi menggunakan pendekatan nilai angka pada setiap entitas, sehingga analisa statistik sangat dibutuhkan seperti statistik deskriptif dan statistik inferensial. Nah, lalu apa sih statistik deskriptif dan inferensial? Untuk analisa statistik menggunakan pendekatan pada jumlah entitas atau input yang digunakan seperti populasi, sampel, dan ukuran sampel. Nah, populasi yaitu jumlah keseluruhan kemungkinan yang terjadi pada entitas atau input, biasanya bersifat tidak terbatas karena sifatnya random. Lalu sampel adalah bagian dari populasi yang digunakan sebagai input pada simulasi. Nah, yang terakhir ukuran sampel yaitu tambahan lengkap sampel yang digunakan, maka lebih besar tingkat kepercayaan atau kemungkinan yang terjadi pada simulasi. Analisa statistik inferensial menggunakan estimasi kinerja model seperti menentukan rata-rata atau min dan deviasi standar atau standard deviation dalam mengambil kesimpulan pada simulasi. Materi 2 yaitu simulasi ulangan replication dan random number generates atau RNG. Setiap output atau hasil dari menjalankan run simulasi disebut dengan replikasi, sehingga semakin valid sebuah simulasi, semakin banyak jumlah replikasi yang dilakukan. Pada setiap run simulasi perlu menggunakan input yang berbeda untuk menghasilkan hasil yang berbeda, sehingga pada input menggunakan variabel acak seperti metode random number generated dengan menentukan kondisi awal atau ketentuan yang kita buat untuk menggambarkan kondisi yang nyata terjadi. Nah, jadi semakin valid suatu simulasi dilakukan, yaitu semakin banyak run atau simulasi dijalankan. Nah, ini disebut replikasi. Dan setiap menjalankan run simulasi ini perlu memasukkan entitas yang berbeda untuk menghasilkan hasil yang berbeda. Nah, bagaimana cara menghasilkan input yang berbeda? Ini menggunakan variabel acak, menggunakan random number generated. Lalu pada materi 3 yaitu estimasi kinerja point estimate. Nah, digunakan untuk menentukan estimasi nilai tunggal dari output simulasi untuk pengambilan kesimpulan seperti yang pertama, bisa dicari rata-rata atau minnya dengan rumus X sama dengan 1/n sigma n I sama dengan 1 xi. Lalu standar deviasinya bisa dengan S akar sigma n sigma pangkat n I sama dengan 1 tutup kurung buka kurung xi min x tutup kurung kuadrat per
N-1. Nah, untuk N kecil sendiri adalah ukuran sampel dan XI adalah data observasi. Lalu pada materi 4, yaitu estimasi kinerja interval estimates, digunakan untuk menentukan rentang nilai rata-rata dengan tingkat kepercayaan tertentu, sehingga dapat diketahui tingkat kepercayaan atau tingkat persentase bahwa data telah valid atau sesuai dengan kondisi nyata. Dapat dihitung dengan metode Hurwitz dengan rumus HW sama dengan TN-1 kali gamma per 2 kali S per akar N. Nah, untuk interval keyakinan P buka kurung X min HW lebih besar atau sama lebih kecil atau sama dengan dari mu lebih kecil atau sama dengan dari X plus HW tutup kurung sama dengan 1 min gamma. Materi 5, menentukan jumlah replikasi. Menentukan jumlah replikasi yang diperlukan pada simulasi agar data dapat dinyatakan valid. Karena semakin besar atau banyak data, semakin banyak jumlah replikasi yang dilakukan. Nah, untuk menghitung jumlah replikasi sendiri ada rumusnya, dan jumlah replikasi dalam pendekatan kasar. Nah, lalu materi 6, simulasi terminating dan non-terminating. Simulasi terminating terdapat pada sistem yang ditentukan oleh batasan waktu. Nah, jika sistem non-terminating terdapat pada sistem yang memiliki interval tertentu atau memiliki perilaku yang tetap pada jangka panjang. Nah, materi 7 yaitu periode warm up. Pada simulasi non-terminating seperti pada jumlah produksi, diperlukan waktu untuk fasilitas atau mesin dapat mencapai tingkat produksi yang konsisten. Jumlah atau data pada tahap awal disebut periode transient. Biasanya diabaikan karena tidak sesuai dengan kapasitas steady state atau kapasitas produksi dalam jangka panjang. Jadi, untuk simulasi non-terminating ini biasa dilakukan untuk proses-proses produksi atau proses-proses yang memiliki beberapa tahapan. Nah, untuk tahapan-tahapan awal yang hasil yang dihasilkan dari proses tersebut belum maksimal, itu tidak dihitung karena dianggap sebagai periode transient. Jadi yang dihitung hanya saat proses ini sudah dilakukan secara konsisten dan hasil yang dihasilkan juga menghasilkan angka yang konsisten atau sama dalam jangka panjang. Berbeda dengan simulasi terminating, yaitu simulasi yang ditentukan oleh batasan waktu, seperti jumlah dari pengguna atau jumlah dari antrian. Nah, itu kan dari awal dibuka atau awal simulasi dimulai itu jumlah yang dihasilkan itu tetap stabil hingga sampai batasan waktu tertentu. Jadi tidak diperlukan suatu interval waktu untuk memulainya. Selanjutnya pada materi 8, output simulasi. Output simulasi cenderung memiliki variabilitas hasil yang tinggi dan independensi sampel yang rendah, sehingga diperlukan replikasi independensi dan bilangan acak dengan seed yang berbeda, dan analisis secara deskriptif dan inferensi untuk memastikan hasil simulasi telah valid atau sesuai dengan kondisi nyata. Nah, kesimpulan dari analisa output simulasi pada materi ini membahas bagaimana kita menentukan input, proses, dan menganalisa hasil output, di mana simulasi memiliki berbagai acuan atau metode untuk menyesuaikan simulasi dengan kebutuhan di kondisi nyata. Dan semakin banyak simulasi yang dilakukan, maka semakin besar simulasi tersebut valid atau dapat digunakan. Selain itu, diperlukan menyesuaikan setiap simulasi yang dilakukan agar tetap pada range atau interval tertentu agar analisis dapat dilakukan secara akurat. Oke, mungkin itu saja yang mampu saya jelaskan pada rangkuman untuk materi analisis output simulasi pada pertemuan 13 ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.